Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy. Kemarin kata ada yang gak happy, gua happy. Apalagi tadi pertandingan Inter melawan Torino. Inter menang 2-0. Ini adalah perayaan yang sempurna, perfecto. Inter menghajar Torino 2-0 dan memastikan sekarang poin Inter adalah 89. Kalau Inter bisa memenangkan semua laga, 4 laga terakhir, Inter akan mengumpulkan 101 poin. Luar biasa, semoga aja ini bisa terwujud, sahabat Bob. Gila men, ya. Bagaimana perayaan pemain dengan fans, kota Milan penuh, bus-bus terbuka, ini luar biasa. Tapi benar-benar kita menikmati, ini adalah intensitas selama 3 tahun yang dibangun oleh Inzaghi, yang dibangun Opa Marotta. Kita akhirnya merasakan bagaimana akhirnya kerja keras mereka selama 3 tahun menghasilkan Scudetto bintang kedua. Ini adalah kejuaraan yang paling tinggi di Italia dan memang semua tim pasti pengen menjuarai Scudetto. Luar biasa men, gila men, gila. Sumringah sahabat Bob. Jadi memang kita nggak akan habis untuk perayaan ini, tetapi tidak boleh lupa diri seperti Napoli. Sekarang kita mari nikmati dulu kemenangan Inter, perayaan Inter, banyak-banyak sekali perayaan-perayaan pemain-pemain dengan fansnya. Tetapi kalau sedikit kita berbicara pertandingan semalam, luar biasa. Walaupun babak pertama memang Inter mendominasi, tetapi peluang lebih banyak Torino. Tetapi di babak kedua, Inter menaikkan intensitasnya. Apa yang terjadi? Akhirnya Mkhitaryan berpeluang mencetak gol, tetapi langsung diganjar oleh Stemeze. Akhirnya si Maria Sofia ya, ini wasitnya cewek, cocoknya jadi model, tetapi akhirnya dia menjadi wasit sahabat Bob. Kartu merah itu layak dan akhirnya Inter unggul. Ini adalah permain dalam kotak penalti antara Hakan dengan Mkhitaryan. Mkhitaryan memberikan bola di dalam kotak penalti buat Hakan dan Hakan menendang dengan first time, luar biasa. Jarang-jarang sekali Hakan mencetak gol seperti ini, tetapi semalam ini luar biasa. Bahkan yang menarik adalah waktu Thuram juga dilanggar di kotak penalti dan Hakan mendapatkan penalti. Apa yang dia lakukan? Dia berikan bola ke Lautaro Martinez. Apa jawab Martinez? Karena Lautaro sudah kering gol itu udah dari Februari, pasti yang namanya Hakan, mereka adalah keluarga, pasti dia juga pengen memberikan yang terbaik juga buat Lautaro. Tapi apa yang dilakukan Taro? Silakan ambil. Kamulah penendang penalti, bukan saya. Inilah kapten sejati sahabat Bob. Jadi memang Lautaro ini gue yakin dia pasti akan lama di Inter, bahkan mungkin bisa menjadi legend. Begitu juga Hakan. Akhirnya Hakan dengan dingin dan tenang menghajar gawang si Milankovic menjadi 2-0. Tapi inilah luar biasa, akhirnya Inzaghi bisa memberikan peluang buat Buchanan meliuk-liuk, ada Sanchez, ada Arnautovic, ada Pratesi, ada Aslani, akhirnya mereka bermain lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Luar biasa sahabat Bob, ini Barella juga penampilannya luar biasa, Mkhitaryan yang tak pernah tua, selalu memberikan energi luar biasa. Dan kita seharusnya benar-benar bangga dengan tim Inter ini sahabat Bob ya. Jadi tidak ada debat, no debat. 75.000 penonton semalam memeriahkan kemenangan Inter, menyempurnakan bintang kedua Inter, dan ada 4 pertandingan lagi. Sassuolo, Frosinone, terakhir kita akan ada Verona, terakhir kita akan menghadapi Lazio yang juga lagi bagus nih dipegang Igor Tudor. Tapi yang paling penting kuncinya buat Inter apa sahabat Bob? Rasa lapar, bara api di dada ini tetap menyala abangku. Nah itu dia sahabat Bob. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita sangat bangga dengan apa yang dilakukan Inter. Dan sedikit apa yang dibilang Hakan, dia pasti man of the match-nya dia ya, karena mencetak 2 gol. Jadi luar biasa Hakan. Inter Milan adalah segalanya bagi saya. Kita tahu dan tidak akan pernah melupakan pemain-pemain Milan menghujat menghujat Hakan sewaktu mereka memenangkan Scudetto 2 musim yang lalu.
Tapi Hakan dengan kerendahan hati, dengan bijaksana dia tidak membalas itu, sahabat Bob. Luar biasa. Ini apa namanya? Kita benar-benar happy ya mempunyai seorang regista yang luar biasa. Ini yang dia bilang. Setelah kemenangan 2-0, saya tidak menyangka bisa mencetak 2 gol. Dan sekarang dia melampaui golnya Thuram. Thuram 12 gol, Hakan 13 gol, dan Lautaro 23 gol. Menikmati diri saya di stadion yang indah ini. Berkat ini semua berkat para penggemar. Mengenai rahasianya, tidak pernah gagal. Dia hanya bilang dia tidak pernah gagal penalti. Saya tidak mau ketinggalan, kapanpun ada peluang saya ingin mencetak gol. Maka rahasianya adalah mempercayai, lalu maju dan ambillah. Dan itu yang dilakukan Hakan setiap menendang penalti. Hari ini adalah hari yang indah, kata Hakan. Sementara Hakan mengatakan saya tidak akan bertindak terlalu liar seperti pemain-pemain melon atau fans-fans melon. Saya tidak akan bertindak liar, saya ingin tetap tenang karena kami masih memiliki pertandingan lagi. Hakan menyimpulkan ada atmosfer yang luar biasa di sini dan itu terlihat. Inilah kekeluargaan Inter, inilah kekuatan Inter. Inter adalah segalanya. Ini meningkatkan level saya dan saya berhutang kepada klub ini. Dia bilang, dan juga berhutang kepada rekan-rekannya. Luar biasa, semoga Hakan terus ada di Inter dan menunjukkan kualitasnya karena musim depan akan sangat kompetitif. Ada 5 kompetisi yang akan dijalani Inter. Semoga aja Hakan terus sehat, fit, dan selalu memberikan kontribusi. Ini dia ya. Pelatih Inter Milan lapar mau memecahkan rekor klub ya. Waktu 2006-2007 Mancini memenangkan Scudetto dengan perolehan poin 98. Artinya kalau Inzaghi bisa memenangkan sisa 4 pertandingan, Inter akan mencapai 101 dan artinya Inzaghi juga akan memecahkan rekor untuk Mancini ya. Yang penting kalau menurut gue yang penting adalah bagaimana mempertahankan rasa lapar. Jangan cepat puas diri dan bahkan kita lihat bahwa manajemen sekarang sudah melihat untuk bintang, bukan bintang, bahkan melihat apalah angka 21, Scudetto ke-21. Itu yang mereka udah siapkan. Yang jelas adalah Inzaghi luar biasa dengan taktis dia, dengan kedekatan dengan pemain. Ini benar luar biasa. Nah kemarin juga Inzaghi juga seorang leadership dan dia memberikan peluang untuk si Faris untuk berbicara dalam konferensi pers. Luar biasa sahabat Bob, luar biasa. Kekompakan skuad ini lahir dalam tur pramusim, kata si Faris. Kita tahu bagaimana waktu pramusim di Jepang, Inter menjual, mengeluarkan 12 pemain dan memasukkan 12 pemain berbeda. Bagaimana membangun chemistry itu dalam saat kondisi panas, kata si Faris. Tetapi inilah kehebatan Inzaghi dengan stafnya, dengan asistennya. Mereka membuat mereka bisa kompak. Kekompakan terjadi dalam skuad di Jepang, kata dia. Kami telah mengatakan pada diri kami sendiri bahwa itu masih belum kami pahami. Kemudian selama seminggu kami butuh mulai merasakan cinta dari para penggemar, kata dia. Kemudian ketika kami pergi ke Riyadh untuk Super Copa pada bulan Januari, masih ingat sahabat Bob, Inter ada di peringkat 2 dan Juventus di atas Inter. Ya, walaupun kita masih menyimpan 1 pertandingan, tapi di situ Faris berkata, yang dia takutkan adalah para pemain akan kehabisan energi. Tetapi setelah memenangkan Super Copa, Inter menunjukkan jati dirinya sampai akhirnya benar-benar menggondol bintang kedua. Terus juga si Faris kemarin dia juga menimpai apa yang dibilang si Pioli dengan skuad lengkap 4 musim cuma mendapatkan 2 Scudetto. Dia lupa, kata si Faris, ya dia adalah teman saya, dia lupa bahwa kami juga memenangkan banyak trofi, bukan hanya 2 Scudetto ya. Artinya selama dipegang Suning, Inter sudah memenangkan 2 Scudetto, artinya sudah 7 piala yang dibawa Inter ya. Pioli supaya lu dengar, dan Inter juga masuk final di Liga Eropa ya, yang terus juga di Liga Champion. Jadi ingat itu sahabat Bob ya. Itu buat Pioli ya, itu yang dibilang Faris. Jadi ya kita akan terus melanjutkan dan dia juga senang dengan si Sanchez dan untuk masa depannya kita nggak tahu. Tapi kalau disuruh memilih,
saya akan memilih Sanchez tetap bertahan di Inter karena dia benar-benar membantu pemain-pemain muda, dia mendedikasikan dirinya untuk sepak bola, dan kita tidak pertanyakan lagi bagaimana rekornya dalam sepak bola, kata si Faris. Jadi dia senang dengan Inzaghi yang dia lakukan dan juga bagaimana para pemain bisa bersatu, kata si Faris. Nah, ini juga orang yang paling happy adalah Moratti, ya. Inter tidak bisa berpikir mereka tak terkalahkan seperti Napoli, ya. Musim lalu Napoli begitu superior, seperti musim ini Inter begitu superior. Inzaghi dari tahun ke tahun selalu belajar, semoga dia juga bisa belajar dari pengalaman Napoli. Pemain-pemain jangan cepat puas, yang penting adalah terus menjaga rasa lapar dan jangan pernah berpikir tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena di dalam sepak bola ada kalah, ada menang, ada seri. Jadi tetap membumi. Gua rasa Inter akan bisa karena kita tahu bagaimana Opa Marotta selama di Juventus siklus kemenangan dari tahun ke tahun dia pertahankan. Dan ini yang dia bangun sekarang di Inter. Semoga benar-benar Inter bisa belajar dari Napoli. Itu yang dibilang si Moratti. Ketika Anda bangun, Anda melihat bahwa itu nyata dan positif. Dia berbicara tentang Scudetto. Tapi bagaimanapun, tentu saja ya, ketika Anda memenangkan gelar, menempatkan Anda pada posisi di mana Anda mulai merasa superior. Lihatlah Napoli. Musim lalu, mereka tak terkalahkan, tetapi musim ini mereka drop. Nah, ini pembelajaran buat Inzaghi dan tim, kata Moratti. Semoga Inter bisa belajar dari situ, dan kita melihat bagaimanapun Inzaghi selalu membumi, tetap rendah hati, semua pemain-pemainnya juga seperti itu. Jadi don't worry ya, Moratti ya, tenang aja. Semoga Inter musim depan bisa mempertahankan Scudetto dan membawa Liga Champion lagi ke ke Giuseppe Meazza. Ini yang dibilang Parola. Ya, Parola ini Parolo ya, mantan pemain Lazio, mantan pemain timnas Italia. Dia bilang Marotta memulai siklus kemenangan baru seperti di Juventus. Gua setuju ya. Parolo berbicara tentang Inzaghi. Inzaghi adalah orang yang luar biasa dan dia berbicara bahwa Opa Marotta telah membangun siklus di Inter. Itu benar-benar banget ya. Bahkan Opa Marotta masih akan ada di Inter 3 tahun ke depan. Jadi kita masih berharap Inter bisa mendapatkan piala-piala dan membangun siklus kemenangan. Kita lihat bagaimana Juventus sekarang. Setelah ditinggal Opa Marotta, mereka benar-benar hancur karena mereka tidak siap. Semoga aja Inter, kalau nanti Opa Marotta sudah tidak ada di Inter, harusnya mereka belajar dari situ ya. Inter telah merekrut 2 pemain, Zelensky dan Taremi. Tahun lalu mereka melakukan hal yang sama. Mereka menjual Onana, kata Parolo. Marotta pernah membuka siklus kemenangan di Juventus. Sekarang dia membangun itu di Inter. Ya, jadi dia membantu membangun Inter sebagai kekuatan utama sepak bola Italia. Sejauh ini telah memenangkan 2 gelar, 2 liga, 2 trofi Coppa Italia, dan 3 trofi Super Coppa. Sudah 7 piala yang diboyong ke Inter, sahabat Bob. Semoga ya Opa Marotta terus sehat-sehat. Dan juga bahasin si Ausilio gitu loh. Nah, ini yang dibilang oleh di media sosialnya si Thuram. 2 hal yang pasti dalam hidup. Dia sudah mendapatkan Scudetto, dia berjuang, dia benar-benar menjadi menjadi bintang di Inter ya. Benar-benar Inter menjaga dia. Waktu dia mau datang ke Inter dia cedera. Inter menjaga komunikasi dengan ayahnya, dengan dia. Akhirnya Inter bisa benar-benar mendatangkan Thuram dengan 0 ya. Sekarang klausulnya 85 juta. Semoga aja tidak dijual, sahabat Bob. Ini dia. Kapten kita berbicara, ayo berjuang juara ya. Ini yang dia bilang, jangan berhenti, terus berjuang ya. Bagaimanapun gua berharap Lautaro Martinez semalam mencetak gol. Nah, ini lihat gambarnya. Di kotak penalti ada 4 orang yang menjaga Lautaro Martinez supaya tidak membobol gawang mereka. Ini benar-benar dijaga ketat dan bahkan Lautaro sampai mengambil bola ke bawah, dia membawa ke tengah, terus mereka umpan, dan bahkan gol pertamanya Hakan juga adalah kontribusi Lautaro Martinez, Mkhitaryan, dan Hakan, sahabat Bob. Jadi kita berharap
Ya, semoga Inter terus berjuang, berjuang, berjuang. Karena Inter kita punya slogan, menang, menang, menang. Benar gak sahabat Bob? Jadi kita lihat bagaimana semoga benar-benar dia segera perpanjang kontrak. Itu yang kita harapkan. Jadi tenang karena sekarang sudah jelas sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa ke depannya. Nah, ini dia. Itu yang gue bilang tadi di depan bahwa CEO Opa Marotta sudah memikirkan ke depan. Ini perayaan ini ya biasalah kita merayakan yang namanya sesuatu yang bagus terjadi, prestasi pasti kita perlu celebrate. Nah, ini yang dilakukan. Ini yang dibilang Opa Marotta. Kami bahkan belum setengah jalan melalui siklus ini. Memberikan petunjuk untuk yang namanya bursa transfer. Dia bilang dengan final Liga Champions kemarin itu membuktikan bahwa Inter sekarang akhirnya membuktikan diri mereka benar-benar kuat, kata si Opa Marotta. Grup ini telah berkembang pesat, kata Opa Marotta. Kami memperoleh pengalaman dalam kekalahan dengan Liga Champions musim lalu. Ini semua adalah kualitas yang sangat penting yang harus dimiliki untuk mencapai hasil yang luar biasa, kata Opa Marotta. Dia berbicara tentang Inzaghi. Inzaghi telah lulus sebagai pelatih. Siklus ini telah dimulai di bawah kepemimpinannya. Dia sekarang dengan jelas menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pelatih, tetapi Inzaghi adalah seorang pemenang. Kami tidak mungkin bisa menemukan atau menginginkan sesuatu yang lebih baik dari Inzaghi, kata Opa Marotta. Kami ingin melanjutkan siklus di bawah Inzaghi. Semoga perpanjang kontraknya segera akan datang karena sampai 2027 ya. Sementara itu untuk bursa transfer musim depan akan banyak pertandingan dan kompetisi, kata Opa Marotta, termasuk Piala Dunia antar klub. Kami harus melakukan segalanya. Kami bisa mendukung skuad sambil juga mempertimbangkan keberlanjutan. Marotta menjanjikan jendela transfer yang kreatif. Ini luar biasa sahabat Bob. Jadi mereka sudah berpikir ke depan. Sekarang gelar sudah didapat. Nah, bagaimana musim depan mereka sudah mempersiapkan dari sekarang. Apa yang akan mereka lakukan. Ini juga bintang Augusto ya. Ini juga bagus, bisa bermain central back, bisa bermain di sayap. Ini luar biasa banget kolaborasinya. Dia bilang, saya selalu siap memberikan segalanya untuk Inter ya. Mengenai fleksibilitas posisi dia, Augusto, kami semua selalu siap. Terlepas dari posisi yang kami mainkan, kami semua mengetahui mekanisme ini. Senang sekali saya berada di dua posisi berbeda. Saya selalu siap membantu, kata Augusto. Tentang perayaan, ini akan menjadi hari yang panjang, akan ada banyak perayaan. Ketika ditanya apakah dia membawa kameranya, saya mengambil beberapa gambar pada hari derby, itu ada di punggungku sekarang. Saya akan memanggil beberapa di foto di Duomo, kata Augusto. Luar biasa ya, baru datang ke Inter, sudah menjuarai Supercoppa dan Scudetto atau bintang kedua. Nah ternyata kalau sedikit kita berbicara sedikit update, ya, Inter Milan bagaimanapun tetap mengincar antara Gudmundsson dan Zirkzee. Biayanya kurang lebih ada yang 35, ada yang 50 juta. Siapa di antara mereka? Dan memang Inter mau nggak mau harus melakukan penjualan besar. Tapi kita nggak tahu. Opa juga bilang bahwa akan ada bursa transfer kreatif. Apakah siapa yang dijual? Kita belum tahu. Yang jelas ya, pemain-pemain yang dipinjamkan kalau bisa laku itu akan lebih baik. Kita tunggu aja sahabat Bob seperti apa kelanjutannya. Apakah Zirkzee atau Gudmundsson yang akan datang? Kita tunggu aja asal jangan dijual Thuramnya. Terus juga dua pemain bakal pergi itu udah pasti. Klaassen yang tidak bisa memberikan kontribusi karena jarang bermain. Cuadrado yang cedera panjang juga tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi dua pemain ini udah dipastikan di awal musim sudah tidak akan ada di Inter. Tapi tetap kita akan berterima kasih karena dia juga pernah terlibat untuk memenangkan Scudetto, sahabat Bob. Terus semalam ya perayaan di itu luar biasa. Ini yang dibilang Hakan dalam panduan suara. Siapapun yang tidak melompat adalah Rossoneri. Itu berarti kalau yang nggak mau lompat itu adalah fans melon, kata si Hakan. Jadi ini memang panas sahabat Bob. Walaupun Zhang sudah menyatakan bahwa kita harus tetap
kalem dengan kemenangan ini, tetapi ada beberapa pemain yang tidak bisa menahan. Kalau Hakan cuma bilang, siapapun yang tidak melompat adalah Rossoneri. Yang menarik adalah Cuadrado. Ya, Cuadrado juga bilang begitu. Cuadrado menyanyikan bagian retrainnya. Siapapun yang tidak melompat adalah hitam dan putih. Fan-fan Juventus begitu marah terhadap Cuadrado. Tetapi Cuadrado sudah menyatakan itu bahwa ini adalah Inter, bukan hitam dan putih. Luar biasa. Semoga ya, kalau gue berharap kalau Cuadrado pulih ya harusnya bisa dipertahankan. Lumayan sebenarnya bisa membantu pemain-pemain senior ini. Nah, ini dia. Juga kemarin Pratesi yang juga hampir berantem dengan si Theo Songong. Nah, ini juga bukan Pratesi sebenarnya yang menyiapkan spanduk-spanduk ini. Ini yang menyiapkan adalah fan-fan. Pratesi memasang spanduk di bus penggemar AC Milan yang cerewet katanya. Ceti AC Milanisti ya. Itu artinya bahwa ya fans Melon itu adalah cerewet kata dia. Jadi sampai dia nih ada gambarnya di bawah tuh ya, Pratesi lagi pegang kayak begini gitu loh. Ini menarik sahabat Bob. Jadi makin panas tetapi kita tetap membumi. Ini sedikit dari Ausilio ya. Ausilio juga berbicara ya, dia kemungkinan dia tidak akan menyerah. Kalau dia dikasih pilihan, dia tidak akan merombak tim ini. Ini yang dia bilang. Dia memikirkan untuk masa depan Inter seperti apa, bagaimana Simone Inzaghi melalui ini, bagaimana mereka mensupport, dan akhirnya Inter bisa seperti ini. Seperti Opa Marotta bilang juga. Kami telah memasukkan 2 pemain ya. Taremi sudah masuk, si Zelensky sudah masuk yang udah dipastikan. Oh ya, Zelensky ternyata cedera 2 minggu, jadi dia juga tidak bermain semalam. Semalam juga Napoli dengan siapa kemarin tuh? Napoli dengan Roma ya kalau nggak salah. Itu 2-2 ya. Jadi artinya sekarang kita menunggu Zelensky ya. Kami mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebaikan. Bagaimana musim lalu menjual 12 pemain, memasukkan 12 pemain berbeda. Dan itulah yang membuat chemistry-nya itu tidak gampang. Tetapi itu sudah bisa. Nah sekarang mereka lagi bekerja. Ya, dia juga disinggung tentang Zigze, tentang apa. Tapi yang jelas Ausilio berharap ya para pemain-pemain muda bisa balik. Seperti Carboni, Zanotti ya. Bisa mengikuti jejaknya si Di Marco, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga bursa transfer ini walaupun tidak banyak, tetapi efektif itu yang paling penting. Nah, ini dia Dumfries. Spanduk Dumfries dengan Theo diikat. FIGC akan membuka penyelidikan. Ini ada ya, bagaimana Dumfries lagi memegang nih. Dia sedang menggendong seekor anjing dengan tali dengan wajah back sayap asal Prancis alias si Theo Songong. Ya, sahabat Bob, ini artinya ini juga ada yang diikat pakai rantai gitu. Ini buatannya si fans, tapi dikasih ke Dumfries. Dumfries lepas kendali ya, karena dia juga benar-benar 3 tahun selalu berduel dengan si Songong, dan bagaimana si Songong 2 musim yang lalu memprovokasi ya, baik Theo, si Sandro Tonali, apalagi Ibra ya. Ibra juga nih, lihat di gambar lagi dikerubutin ya. Jadi ya udahlah, santai aja, kalau menang aja. Jadi akhirnya beberapa pemain Inter juga tidak bisa menahan. Ini yang dibilang Zhang. Hari ini lebih dari sebelumnya. Jadi apa yang dicapai Inter 6 piala sebelumnya itu, ini lebih dari apapun. Karena mencapai untuk ini nggak gampang, dalam kesulitan ekonomi, dalam banyak sekali hal, tetapi Inter begitu efektif dan bisa memenangkan bintang kedua. Luar biasa, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, semoga Inter benar-benar terus. Nah, Ibra menyinggung Kalha, kami terlalu baik dalam selebrasi. Ini ini komedian terkenal di Italia ya, namanya Bortolino, mengungkapkan seluruh kegembiraan. Saya datang terlambat untuk ke pertandingan dan saya tidak memiliki tiket. Jadi akhirnya, apakah Anda mengharapkan balasan yang menggoda terhadap perayaan Milan 2 tahun yang lalu? Kami terlalu baik sejauh ini. 2 tahun lalu, Ibra mengirim pesan ofensif kepada Kalha yang tidak memenangkan apapun dalam kejuaraan. Namun hari ini perayaan, semua orang, para karyawan, pekerja gudang, kiper ketiga, hidup Raffaele Di Gennaro. Arsitek perusahaan, Marotta dan Ausilio adalah juara pernikahan dengan buah ara kering. Mereka mengakui nilai seorang pemain dan sifat kemanusiaan yang menjaga hubungan dengan Thuram setelah cedera serius. Nah ini, bagaimana Thuram bisa didatangkan walaupun banyak sekali
Kemarin Milan juga banyak cingkune, katanya udah mendapatkan Thuram, mendapatkan Pratesi, ternyata mereka berdua ke Inter. Oscar terbaik musim ini Di Marco untuk Interisme, Kalha untuk pengorbanan diri, Mkhitaryan untuk umur panjang, dia akan meminum pil ajaib dari Ekuador. Kata dia, luar biasa sahabat Bob ini ya. Terus juga kemarin ditanya juga, Scudetto Inter berkat Lukaku bukan Morata. Dalam hidup Anda memerlukan keberuntungan. Kami memilikinya di sana. Tetap kita perlu keberuntungan dan ternyata Inter ya kita nggak butuh Lukaku ya sahabat Bob. Ini ada gambar Lukaku lagi nonton di TV, lihat perayaannya Inter, teman-teman mantan temannya. Nah dia pakai baju Roma ya. Ini itulah menangisnya si Lukaku. Terus juga Inter fokus pada siklus Inzaghi, eksperimen lapangan dan peningkatan di pasar. Jadi Hakan, semua pemain-pemain ini akan menentukan untuk musim depan. Yang jelas adalah kita pengen berharap Barella, Lautaro, Inzaghi segera perpanjang kontrak, dan juga gua berharap Dum juga bisa perpanjang kontrak. Jadi kita nggak pusing lagi mencari sayap, tetapi itu dikembalikan kepada Dumfries. Apalagi Dumfries ya udah bisa melawan Theo, jadi gua harap ini dia tetap bertahan di Inter. Jadi supaya Theo ada lawannya gitu loh ya. Kita berharap yang itu sahabat Bob. Jadi mari tetap kita rayakan hari Senin ini kita mendapatkan semuanya sahabat Bob. Video-video perayaan bagaimana Inzaghi dielu-elukan, diinin sama pemain ya. Jadi benar-benar luar biasa sahabat Bob. Salut apa yang telah dijalankan Inter, dan kita juga minggu depan kita akan ketemu dengan Sassuolo ya, Sassuolo yang sekarang diambang degradasi. Semoga Inter juga bisa mengatasi mereka dan Inter bisa terus melanjutkan dominasinya sahabat Bob. Jadi tetap aja membumi ya, tetap membumi sahabat Bob, sumringah ya. Kita tunggu aja siapa yang akan datang, siapa yang akan pergi. Yang jelas bagaimana siklus ini baru dimulai, belum setengah kata Opa Marota. Semoga siklus ini terus berkelanjutan dan menang terus menjadi budaya buat Inter ya. Kita tunggu sahabat Bob nanti pertandingan Sassuolo ya. Kemarin di giveaway gue ternyata tidak ada yang menang. Semoga di minggu depan ada yang menang, memenangkan jersey. Jadi jangan lupa join dengan grup Bung Bob. Nanti di kolom description ada ya. Jadi selalu setiap minggu ada giveaway yang gua bagi-bagikan buat sahabat Bob yang sudah mendukung channel Bung Bob. Semoga ke depan kita bisa lebih baik, Inter bisa menang, kita juga harusnya bisa lebih baik semuanya sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.